Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Tepat pada saat ini, di bukit-bukit kecil di dekatnya, 3 binatang berbeda muncul. 2 berada di peringkat kelima dan 1 di peringkat ketujuh, dan ketiga binatang ajaib ini tiba dengan terburu-buru pada saat yang bersamaan. Mendekati sisi medan perang ini, Chen Yinger duduk di belakang salah satu binatang ajaib dari peringkat kelima. Sebelumnya, demi menciptakan pengalihan, Long Hao Shen mendesaknya untuk menggunakan gerbang pemanggilan makhluk. Jika mereka berhasil menyelamatkan, panggilan Chen Yinger akan membuat pengalihan bagi Long Hao Shen dan yang lainnya untuk melarikan diri, mengandalkan Magdul yang berubah menjadi Demon Holder untuk membatasi mereka agar tidak terbang. Namun, tidak ada yang menyangka pertempuran akan berubah seperti ini. Tentara 1000 Jakues Demon hancur di bawah serangan mereka, menyebabkan perubahan cepat di medan perang. Karena Chen Yinger dengan jelas melihat situasi medan perang, dia secara alami tidak ketinggalan dan membawa monster yang dipanggil untuk berkumpul kembali dengan yang lain, bergabung dalam pertempuran. Langkah ke-8 masih langkah ke-8, dan meskipun kepala Jakues terpengaruh oleh lendir dari pemegang iblis, tanggapannya tetap sangat cepat. Berderap di keempat kukunya, dia langsung bergegas menuju kelompok 6 Long Hao Shen. Saat dia maju, lingkaran hitam menyebar di bawah kakinya. Satu lingkaran hitam demi satu menyebar, dan sisiknya mendapatkan lapisan kegelapan yang gelap gulita. Api hitam kecil mulai membakar tubuhnya, memicu lendir yang mengganggu itu, sambil meningkatkan kekuatan Jakues Chief. Di tangannya dia membawa tombak hitam pekat. Begitu jaraknya dari kelompok Long Hao Shen mendekati 50 meter, kepala Jakues menggeram ke arah langit. Bayangan hitam samar menyebar dari punggungnya, melebar seperti lubang hitam yang menelan segalanya. Berbalik setengah, dia menerjang lengan kanannya dengan tombak ke belakang, sebelum melemparkannya ke kelompok Long Hao Shen dengan ganas. Anehnya, tombak hitam ini dengan jelas terbang ke arah mereka, namun kepala Jakues itu masih memegang tubuh utama tombak di tangannya. Hati-hati, itu pemusnahan tirani. Dari jauh, ksatria dari pasukan perburuan iblis kelas raja berteriak keras, tapi dia tidak punya waktu untuk menjaga orang lain dan tidak bisa memberikan bantuan ke pihak Long Hao Shen. Untuk menghindari cedera, kedua Jakues Chief sebenarnya tidak habis-habisan sebelumnya, tetapi situasi berubah ketika bawahan mereka dihancurkan dengan mudah. Kedua pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8 ini sama-sama terbakar oleh pemandangan itu. Meskipun posisi mereka di antara iblis tidak semegah Dewa Iblis, sebagai kepala pertama dan kedua dari klan Jakues, mereka hampir menguasai seluruh provinsi Jakues. Meskipun provinsi Jakues adalah provinsi terkecil di wilayah iblis, itu masih salah satu dari 24 provinsi. Direduksi menjadi keadaan yang menyedihkan oleh selusin manusia, dan dengan jumlah besar korban di antara bawahan mereka, akan agak aneh melihat para pemimpin ini tetap tenang. Begitu tombak hitam pekat itu dilempar, langit tiba-tiba menjadi gelap, dan bahkan badai pasir pun bubar. Rasanya seolah-olah itu memiliki kekuatan Asura Strike sementara itu mempengaruhi area yang lebih besar. Tekanan yang sangat kuat membuat semua orang merinding, dan menciptakan perasaan mengancam bahwa pemusnahan tirani ini diarahkan tepat pada diri mereka sendiri. Teknik ini, yang diluncurkan oleh pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8, sama menakutkannya seperti yang diharapkan. Yang terjadi selanjutnya adalah peluncuran tombak hitam bengkok dan lintasan terbangnya yang tidak jelas. Namun, tepat pada saat ini, Long Hao Shen dengan bangga bergegas ke depan, dengan cahaya putih muncul dari punggungnya. Itu adalah kemampuan ketertarikan Saint Spiritual Staff, yang ditujukan secara akurat pada Jakues Chief dari langkah ke-8. Saat menghadapi musuh yang kuat, jadilah yang pertama menghadapinya. Ini adalah janji berani dari ksatria penjaga, tidak peduli seberapa kuat musuhnya. Ksatria penjaga tim harus selalu menjadi yang pertama untuk masuk. Long Hao Shen menyerahkan Rippling Light dari tangan kirinya ke Yating, dan mengambil Area of the Goddess of Light dengan kedua tangannya, tiba-tiba menghentikan larinya di udara. Segera, seluruh tubuhnya memasuki keadaan aneh, mengangkat tangannya dengan kecepatan rendah yang menipu. Ini adalah pertarungan 1 lawan 1,
di mana Long Haoshen ingin mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menghadapi serangan kuat dari Jaquest Demon pada langkah ke-8. Saat ini, perubahan pada dirinya tercermin dengan jelas pada Arya dari Dewi Cahaya. Cahaya kuat asli dari pedangnya menghilang, dan pedang itu kembali berubah menjadi emas gelap. Seiring dengan gerakan mengangkat misterius itu, Long Haoshen memberikan perasaan memperlakukan pedang surgawi ini dengan cara yang sama seperti pengantin baru dalam kerudung. Jika seorang ahli pedang sejati telah hadir, dia pasti akan mengenali adegan itu dalam sekejap. Apa Long Haoshen menunjukkan tidak sesederhana sekering dengan pedangnya, melainkan seperti sekering dengan alam. Mengumpulkan niat pedang, tanpa membiarkannya berserakan, dia memahami esensi sebenarnya dari penggunaan pedang. Mungkin, dia tidak bisa menunjukkan permainan pedang yang luar biasa, tetapi sejak mendapatkan Arya dari Dewi Cahaya, pemahamannya tentang pedang telah meningkat pesat. Pop! Kegelapan dan emas gelap bentrok satu sama lain, dan seluruh tubuh Long Haoshen ini terguncang, sebelum dikirim terbang beberapa meter ke belakang. Dia dihentikan dengan dipukul ke tubuh besar Haoiwei. Namun, tombak bayangan itu secara paksa ditolak ke langit. Benar, ini bukan serangan yang bertujuan untuk melawan kekuatan dengan kekuatan, tetapi bertujuan untuk membuat musuh terbang tinggi. Long Haoshen setelah semua hanya pada langkah ke-6, dan meskipun energi spiritual internalnya sudah tidak jauh dari 10.000 unit, dia masih hanya seorang ksatria radiant dari langkah ke-6. Bahkan dengan peralatan legendaris yang paling menakjubkan, mengalahkan pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8 dengan kekuatan murni tidak mungkin. Namun, ia berhasil mengusir musuh menggunakan kemampuan seperti Tyrannical Extermination dengan kekuatannya sendiri. Melihatnya, serangan ini sangat sederhana. Long Haoshen hanya mengubah lintasan serangan musuh, dan memutuskan hubungan antara niat dan tekniknya. Tapi apakah benar-benar mudah untuk melakukannya? Gerakannya dilakukan dengan koordinasi sempurna antara kekuatan dan niat pedangnya. Serangan yang tampak sederhana ini adalah hasil dari perpaduan Long Haoshen dari niat pedangnya dengan keterampilan pertempuran dari zaman kuno. Kepala Jaquest itu juga terkejut ketika melihat serangannya sendiri dihalau oleh Long Haoshen sedemikian rupa. Dia benar-benar tidak mengharapkan ksatria ini dengan fluktuasi energi spiritual yang jauh dari menyamai ksatria lainnya, untuk benar-benar mendorongnya kembali. Dan ini saat dia menggunakan teknik yang cerdik seperti pemusnahan tirani. Mengisi udara dengan niat membunuh yang intens, kepala Jaquest meraung sekali lagi, melebarkan sayap di punggungnya. Menginjak tanah, dia meluncurkan serangan kekuatan penuh. Karena serangan jarak jauh tidak akan berhasil, melakukan pertempuran jarak dekat lebih baik. Dan di bawah pengaruh kompor Saint spiritual, satu-satunya target yang tersedia adalah Long Haoshen. Mengambil napas dalam-dalam, Long Haoshen menenangkan darahnya yang mendidih. Peningkatan besar energi spiritual eksternalnya memang memiliki beberapa manfaat yang baik. Ketahanan tubuhnya sekarang jauh lebih baik daripada di masa lalu. Kalau tidak, bahkan jika dia menangkis serangan musuh, dia mungkin juga akan terluka. Menyebarkan sayap di punggungnya, dan memberikan kepakan tiba-tiba, Long Haoshen menggerakkan tubuhnya sendiri, berlari ke depan. Di punggungnya, Yating dengan mudah berbalik, berubah menjadi bola cahaya yang mengejar Long Haoshen. Dalam beberapa hal, dia adalah bagian dari tubuh Long Haoshen, dan dengan demikian mengikuti kecepatannya dengan mudah. Yang lain dari pasukan perburuan iblis kelas komandan ke-64 juga mengikuti dengan kecepatan tinggi. Cair sekali lagi menjadi tidak terlihat, dan bola cahaya energi Simasian berputar-putar di atas kepalanya. Dadanya berkilau ungu, dan mengeluarkan bau hangus. Ini adalah reaksi dari kompor spiritual ungu guntur. Wang Yuan diam-diam menyematkan 4 kristal spasial di Divine Soul Shield-nya, dan Han Yu memulihkan perisainya, mengambil Wild Scarlet Blood di kedua tangannya. Mereka sudah siap untuk pertempuran yang menantang ini, yang merupakan pertama kalinya mereka menghadapi pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8 sambil mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Jika mereka berada di Major Jaquest City, Long Haoshen tidak mungkin membuat pilihan ini. Tapi tempat ini berada di hutan belantara, dan jika mereka benar-benar tidak cocok, mereka memiliki kemungkinan untuk melarikan diri. Karena hal-hal seperti ini,
mengapa mereka tidak mencoba sekuat tenaga melawan iblis dari langkah ke-8? Hanya pembangkit tenaga listrik semacam ini yang memungkinkan mereka mengukur tingkat kekuatan yang sekarang mereka capai. Dengan raungan liar, Jaquez Chief mengangkat kedua kuku depannya, sebelum mendarat kembali ke tanah. Dengan ledakan keras, aliran udara hitam yang kuat didorong ke arah Long Hao Shen. Sementara itu, tombak di tangan kanan pada iblis itu berubah menjadi segudang sinar hitam, langsung menuju Long Hao Shen. Dengan jarak 10 meter antara kepala Jaquez dan dia, Long Hao Shen segera merasakan udara menjadi lengket, dan elemen kegelapan yang kuat sepenuhnya menolak elemen cahaya. Selanjutnya, kepala Jaquez itu melepaskan gaya tarik yang kuat, menyeret rekannya ke arahnya. Sikapnya yang kuat dan serangannya yang kuat sama menekannya seperti gunung yang tinggi. Itu adalah langkah ke-8. Terakhir kali mereka menghadapi iblis bulan pada langkah ke-8, Long Hao Shen telah menggunakan pil peningkat spiritual Siam, dan dengan demikian memiliki perasaan yang sama sekali berbeda. Tapi kali ini tidak sama, dan dia sekarang menghadapi Jaquez Chief dari langkah ke-8 sendirian. Tekanan besar itu sangat memengaruhi tekadnya, dan ini disebabkan oleh kesenjangan kekuatan, dan penekanan mutlak energi spiritualnya. Jika bukan karena fakta bahwa energi spiritual Long Hao Shen adalah jenis cahaya paling murni, dia tidak akan memiliki ide untuk berperang melawan pembangkit tenaga listrik pada langkah ke-8. Kedua sayap bawahnya mengepak, sedangkan sayap atas tidak bergerak. Tubuh Long Hao Shen tiba-tiba terangkat beberapa meter ke langit, untungnya menghindari nafas kegelapan yang dikeluarkan oleh kepala Jaquez di bawah. Sementara itu, seluruh tubuh Long Hao Shen bersinar sekali lagi dalam cahaya keemasan yang menakutkan itu, membentuk satu kesatuan dengan pedangnya. Ketika tombak bayangan kepala Jaquez itu menyerbu ke arahnya dari segala arah, Arya Dewi Cahaya di tangannya terus menahan serangan demi serangan, seolah-olah dia adalah perahu di tengah ombak yang ganas. Kepala Jaquez memiliki persepsi yang sangat mendalam, merasa bahwa manusia ini seharusnya mati saat serangannya mendarat padanya. Namun, setiap kali dia merasa bahwa dia akan membunuh musuh, pedang berat musuh akan menyentuh tombak sebentar di lokasi yang penting, dan dengan meminjam kekuatan dari sayap spiritualnya, dia akan lolos dari bahaya hanya dengan sehelai rambut. Saat ini, Long Hao Shen seperti bayangan. Menentang tombak bayangan, dia masih tidak berjuang keras melawan kepala Jaquez itu, sepenuhnya mengandalkan teknik dan kelincahan. Ini membuat pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8 tidak dapat meluncurkan kekuatan ofensifnya yang tak tertahankan padanya. Tidak peduli untuk siapa, perasaan ini akan sangat menyakitkan. Kepala Jaquez meraung dan tiba-tiba mengarahkan tombaknya ke bawah. Segera, pusaran kegelapan terus melonjak keluar. Pikiran batinnya adalah, biarkan saya melihat bagaimana Anda akan lolos dari ini. Di depan jenis serangan omnidirectional, Long Hao Shen tidak dapat menghindar sepenuhnya. Tapi tepat pada saat ini, tubuhnya tiba-tiba berhenti di udara. Menggenggam Arya of the Goddess of Light dengan kedua tangan, dia memotong ke bawah. Pedang emas gelap memancarkan cahaya putih bersinar, dan tepat pada saat itu, kedua tangan Long Hao Shen berubah menjadi warna emas transparan. Dalam kilatan cahaya keemasan, cahaya hitam menyebar, mulus membungkus tubuh Long Hao Shen di dalamnya. Tepat pada saat ini, sosok besar Hao Yue muncul di belakangnya. Tidak hanya itu, tetapi dengan nyanyian naga jernih dan kilatan cahaya keemasan, sosok itu berbenturan dengan Arya Dewi Cahaya. Itu Hao Yue yang muncul tiba-tiba di bawahnya, dan sosoknya, yang melayang di ketinggian 10 meter, terus bergegas ke depan, membawa aura yang mengancam. Sementara itu, baik dia dan Long Hao Shen memiliki seluruh tubuh mereka dikelilingi oleh cahaya ungu, terutama mata mereka. Warna ungu yang mempesona itu bahkan membuat Jaquez Chief dari anak tangga ke-8 gemetar melihatnya. Sementara tubuh Long Hao Shen gemetar parah, cahaya ungu yang kuat memenuhi dirinya, dan kekuatan misterius dari binatang purba meletus dari tubuhnya. Kepala Jaquez merasa sikapnya terguncang. Dia mendapati dirinya tidak dapat terus menyerang bahkan dengan kultivasinya pada langkah ke-8 dan bahkan mundur beberapa langkah, dipenuhi dengan keterkejutan. Saat itu, 6 perwira Jaquez yang ikut bersamanya merasakan seluruh tubuh mereka menjadi kaku.
Sesosok hitam muncul di punggung mereka, dan satu garis hitam demi satu menembus mereka, dengan mudah mengambil nyawa mereka. Ini adalah tindakan cair yang datang pada waktu yang tepat. Beberapa perubahan cepat muncul di tubuh Long Hao Shen ini, seluruh armor suci mulia berubah ungu. Tidak hanya itu, tetapi variasi yang menghancurkan bumi terjadi dengan armornya pada saat yang sama. Armor pelat yang awalnya sangat ringkas mendapatkan fitur yang indah, pelat bahu melebar seperti sayap naga, sementara bagian belakang pelat baja mendapatkan semacam sisik. Lapisan demi lapisan duri terus muncul dari baju besinya, membentuk desain yang elegan, dekat dengan gaya peri tingkat lanjut atau peninggalan beberapa suku antik dari masa lalu. Fitur yang paling berbeda muncul di dada Long Hao Shen. 9 garis ungu memanjang dari sana, menyelimuti bahu, dada, dan sebagian besar armor depannya. Samar-samar orang bisa melihat bahwa di ujung 9 garis ungu ada 9 bola cahaya ungu, muncul sama dengan 9 wajah, memancarkan aura tirani dan menyihir. Di dahi Long Hao Shen, kilau emas ungu menjadi sangat cerah, dan rambut hitamnya berubah ungu. Wajah aslinya yang tampan kehilangan penampilan murni dan sucinya untuk mendapatkan karisma. Bahkan pedang suci Arya dari Dewi Cahaya bersinar di tangannya, terbenam dalam warna ungu tua. Ini adalah perpaduan antara Long Hao Shen dan Hao Yue, tetapi dibandingkan dengan terakhir kali, perubahan yang menghancurkan bumi muncul. Jika terakhir kali, fusi mereka bisa disebut produk setengah jadi, bisa dikatakan telah selesai kali ini berkat peningkatan kekuatan Long Hao Shen. Aura yang menyebar dari tubuh Long Hao Shen jauh lebih kuat dari sebelumnya. Armornya berubah ungu, tetapi energi spiritual yang memancar dari tubuhnya masih berwarna emas. Kombinasi itu mengubah energi spiritual yang dipancarkannya menjadi emas ungu yang luar biasa. Perubahan itu tidak hanya pada tubuhnya, tetapi juga pada area of the Goddess of Light di tangannya. Tampaknya Yating memasuki pedang surgawi. Pengapian jiwa. Kemampuan ini milik Long Hao Shen dan Yating dan dihidupkan kembali dengan kebangkitan Long Hao Shen sebagai dewa pilihan. Pengapian jiwa Yating seperti peralatan pendukung, sementara pengapian jiwa Long Hao Shen mempengaruhi tubuhnya sendiri. Pada saat ini, tepat ketika Yating menyatu dengan area of the Goddess of Light, kekuatan mengerikan dari pedang Divine ini muncul, bertentangan dengan Bright Vengeance yang tidak mampu menahan pengapian jiwa Yating. Niat pedang mengerikan yang luar biasa meledak dari tubuh Long Hao Shen, dan segera, warna emas ungu mencolok mengelilingi Long Hao Shen. Tepat pada saat ini, Long Hao Shen memasuki kondisi pertempuran yang paling kuat, memanfaatkan pengapian jiwa ganda setelah fusi dengan Hao Yue. Untuk mengatakan apa-apa tentang musuh, bahkan rekan-rekannya merasa teror pada saat ini, karena bahkan mereka tidak dapat merasakan tingkat kekuatan Long Hao Shen sekarang mencapai. Setelah mendapatkan warna emas ungu, keempat sayapnya tiba-tiba mengepak, dan seperti itu, Long Hao Shen bergegas ke kepala Jakues seperti meteor ungu. Dalam serangkaian serangan penyelidiknya, dia menemukan bahwa kepala Jakues ini masih memiliki celah dalam kultivasi dibandingkan dengan Moon Demon muda itu. Setelah memasuki kondisi terkuatnya, sangat mungkin baginya untuk membunuh musuh ini dengan bantuan rekan-rekannya. Bang! Long Hao Shen menyerang kepala Jakues dengan kekuatan pertemuan dengan kekuatan untuk pertama kalinya. Area of the Goddess of Light dengan ganas menyerang tombak hitam pekat dari Jakues Chief, dan kedua belah pihak secara bersamaan dipukul mundur, tanpa ada yang memegang keuntungan. Dengan kata lain, kekuatan serangan dan kekuatan fisik Long Hao Shen saat ini setara dengan Jakues Chief dari langkah ke-8. Menurunkan kepalanya untuk melihat tombaknya sendiri, kepala Jakues tiba-tiba menyadari bahwa bagian tengah paling tebal dari tombaknya tiba-tiba terbelah menjadi dua. Dan yang mengejutkan, ada luka dalam dari bahu kanannya ke tulang rusuk kirinya, yang menusuk sisiknya dan menyebabkan pendarahan hebat. Dan terlebih lagi, energi yang sangat aneh mengalir di dalam. Tidak peduli bagaimana dia mendesak energi spiritualnya, dia mendapati dirinya tidak dapat menyebarkannya dengan cara apapun. Itu bukan hanya energi spiritual ringan lagi, tetapi juga membawa kehadiran menakutkan yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang menghancurkan. Apa yang melukai kepala Jakues tentu saja bukan pedang berat Long Hao Shen,
tetapi niat pedang yang berasal dari Arya Dewi Cahaya yang diresapi dengan kekuatan Long Hao Shen dan Hao Yue. Ketika pedang surgawi mendapatkan kembali jiwa, kekuatannya mencapai tingkat epik, bahkan melampaui tingkat legendaris. Sebagai bagian dari peralatan tingkat epik, itu pasti bisa mengubah hasil perang. Jika Long Hao Shen tidak dalam keadaan menyatu dengan Hao Yue, bahkan saat membiarkan Yating menyatu dengan Arya dari Dewi Cahaya, dia tidak akan bisa menggunakan kekuatannya. Pergi ke neraka. Long Hao Shen berteriak dan melangkah maju, meluncurkan Asura Trust. Dengan warna emas ungu gerimis, beberapa kilau melengkung aneh muncul di udara, dan cahaya emas ungu yang kuat tampaknya menelan seluruh lingkungan dalam sekejap. Bang! Tombak itu patah dan musuh dikirim terbang. Meskipun Jakues Chief tidak berusaha untuk melawan, Arya of the Goddess of Light terlalu menakutkan setelah mencapai epic tier. Kekuatan penghancur yang menakutkan dan niat pedang yang tampaknya menembus langit menghancurkan senjatanya hampir seketika, dan mengenai tubuhnya secara langsung. Pada saat bahaya yang genting, kepala Jakues masih punya waktu untuk menundukkan kepalanya, menghindari luka di kepalanya, tetapi setengah dari tubuhnya terluka dengan pukulan ini. Termasuk bahu, lengan kiri dan sebagian besar tulang rusuk, sisi kirinya terlempar ke atas, sementara dua kuku di sisi kanannya meledak dari ledakan cahaya ungu kemasan. Sebuah bola emas besar juga menutupi langit saat ini, memberikan luka yang sempurna pada tubuh Jakues Chief yang jatuh. 3 kemampuan destruktif Crush, Smash dan Absorption meledak pada saat itu. Sayangnya, kepala Jakues yang kuat dan brutal dicabik-cabik seperti itu, bahkan tidak meninggalkan mayat. Namun, setelah serangan ini, Long Hao Shen tidak dapat mempertahankan keadaan ini. Dengan sekejap, tubuh besar Hao Yue terpisah darinya. Menjadi sangat pucat, Long Hao Shen terengah-engah. Dalam keadaannya yang paling kuat, Long Hao Shen sebenarnya berada di ambang langkah ke-8. Meskipun demikian, dia hanya bisa mempertahankan keadaan ini untuk waktu yang sangat singkat. Setelah itu, dia sangat lemah. Terutama setelah penggunaan dari Soul Ignition, dia membutuhkan setidaknya 3 atau 4 hari istirahat untuk pulih sepenuhnya, meskipun ada peningkatan tingkat kultivasi dan pemahamannya tentang Soul Ignition dibandingkan dengan yang terakhir kali. Yating juga terpisah dari Arya Dewi Cahaya. Warna emas ungu pada pedang suci sudah menghilang. Yating tampak benar-benar kehabisan energi, dan langsung menghilang ke dada Long Hao Shen. Pada saat ini, anggota dari pasukan perburuan iblis kelas komandan ke-64 berhenti bergerak, berkumpul dengan kecepatan yang sangat cepat. Kemudian, penghalang berwarna emas murni yang mempesona menyelimuti semua orang, termasuk Hao Yue yang meringkuk. Di penghalang berdiameter 5 meter ini, semua orang terpengaruh oleh pancaran emas murni ini. Kemampuan berkah cahaya dari kompor berkah cahaya spiritual Han Yu diluncurkan. Semua orang yang terpengaruh oleh energi berat dan multi-elemen pulih dari konsumsi mereka dengan cepat. Dan perasaan riang dan menyegarkan itu membuat napas setiap orang sangat rileks. Kompor spiritual berkah cahaya memiliki kegunaan yang besar. Bermandikan cahaya kemasan murni itu, kecuali Long Hao Shen yang melemah, semua orang kembali ke kondisi puncak mereka dalam waktu yang sangat singkat, bahkan pulih dari kelelahan fisik mereka. Di sisi lain, meskipun masih melawan, pasukan perburuan iblis kelas raja masih dalam situasi yang sangat sulit, dan ini menjadi semakin benar setelah kepala Jakues dibunuh oleh Long Hao Shen. Jakues Demons menjadi panik, dan melancarkan serangan tanpa menahan diri. Setelah melihat rekannya terbunuh, bahkan Jakues Chief kedua dari langkah ke-8 tidak dipenuhi amarah, tetapi ketakutan. Itu fakta. Sejak kepala Jakues menyerang sampai mati, seluruh pertarungan hanya berlangsung beberapa detik. Rekan yang terbunuh adalah pembangkit tenaga listrik pada langkah ke-8, sehingga mereka secara alami dapat membunuh yang kedua. Manusia yang datang belakangan ini terlihat lebih kuat daripada yang mereka kejar.